pagi teman-teman. Puji Tuhan di bulan baru ini kita masih merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Rekan-rekan persekutuan teruna, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah secara online untuk di kelas Dwi hari Minggu 5 September 2021. Mengawali pembacaan firman dan renungan firman pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mau mendengarkan firman-Mu di hari Minggu yang berbahagia ini. Tuhan Yesus, berkati kami persekutuan teruna dalam merenungkan firman ini, agar menjadi suluh terang di dalam kehidupan keseharian kami di masa pandemi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami persekutuan teruna siap mendengarkan. Amin. Ya, pembacaan firman pada hari ini terambil dalam Injil Yohanes yang pertama ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Jika rekan-rekan persekutuan teruna sudah menemukannya, kakak akan membacakan buat kita semua. Rekan-rekan persekutuan teruna di rumah menyimaknya. Lembaga Alkitab memberi terang judul Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya padanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air,
Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau Nabi yang akan datang? Kenapa engkau membaptis? Pertanyaan itu memberondang Yohanes dari beberapa imam dan orang-orang Lewi yang menemui Yohanes di Betania, seberang sungai Yordan, saat Yohanes sedang membaptis. Yesaya 40 ayat yang ketiga, suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Merupakan bagian kehadiran Yohanes pada saat itu. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang sadar statusnya sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus menyadari statusnya dan pelayanannya, bekerja untuk kebesaran nama Tuhan. Tetapi ketika dalam keadaan terancam pun tetap bekerja untuk Tuhan. Itulah seorang pelayan Tuhan. Lalu bagaimana dengan persekutuan Tuna di GPIB Zebulon? Saat ini kita berada di tengah pandemi. Menjadi bagian kita bekerja untuk menjadi saluran berkat-Nya. Bersediakah kita? Tuhan Yesus hadir untuk memberikan pertobatan. Kita sebagai persekutuan Tuna adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Teruna diingatkan untuk menjadi teladan. Masa pandemi ini dan masa sudah masuk sekolah. Kakak yakin rekan-rekan persekutuan Tuna saat ini sudah mulai masuk sekolah lagi, ya. Karena ada beberapa dari kita yang umurnya 12 sampai 17 tahun sudah menjalani proses vaksin. Bahkan sudah masuk proses vaksinasi yang kedua. Ya, mari kita kembali firman Tuhan. Mari persekutuan Tuna tunjukkan kalau kita teruna yang peduli dengan kesehatan kita maupun orang lain. Ya. Nah, nih tujuan kenapa kita harus menggunakan masker, ya, untuk menghindarkan atau menjaga diri kita agar tidak terkena virus, dan juga mungkin kita sedang kena virus, kita tidak akan memberikan virus kepada orang lain. Patuhi selalu protokol kesehatan. Ya. Jadi di masa pandemi ini salah satu bentuk yang bisa kita lakukan mencontoh karakter Yohanes adalah lakukan protokol kesehatan, terutama kepada kita semua yang sudah mulai masuk sekolah.
jangan pernah bosan berbuat baik dan selalu memiliki kerendahan hati. Terkadang dalam lingkungan bermain kita ada masa di mana teman kita yang sulit diatur, mau berbuat sesuka hatinya. Ketika teman-teman persekutuan teruna menghadapi hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Banyak dari kita, sudahlah, biarin aja lah. Namun, mari kita jalankan tugas sebagai seorang Kristen. Mari kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes. Masuk ke rumah atau awali dengan berdoa sebelum kita menegur teman kita, agar semua yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah dan Allah membukakan pintu hati teman kalian agar dia mau berubah dari karakternya yang mungkin suka-suka tadi. Mari kita contoh kehadiran Yohanes tadi, mempersiapkan jalan dan siap menghadapi tantangan apapun yang menghambat kehadiran Tuhan Yesus. Mari menjadi teruna-teruna yang siap menghadapi tantangan di masa pandemi ini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Rekan-rekan persekutuan teruna, mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan persembahan yang sudah kita sampaikan dengan menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Kau masih menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengar ini, supaya kami dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga orang tua kami, Tuhan, yang sedang bekerja, Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, sehat selalu, Tuhan. Dan berikanlah mereka rezeki yang melimpah-limpah. Berkatilah juga Indonesia kami ini, Tuhan, terkhususnya Indonesia kami yang sedang dalam COVID-19, Tuhan. Berkatilah supaya Indonesia kami ini terbebas dari COVID-19. Berkatilah juga Presiden dan yang paling rendah, Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka bisa dapat bekerja tanpa kurang suatu apapun. Berkatilah juga kakak layan, Tuhan, yang sedang bertugas, Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka dapat jadi kakak layan yang lebih baik lagi. Hanyalah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Ajarkan kami menjadi teruna-teruna yang selalu berharap hanya kepada-Mu dan siap menjadi saksi-saksi-Mu. Kami sudah masuk sekolah di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, berkati dalam kehidupan bersekolah kami di masa pandemi ini. Ingatkan kami selalu tentang protokol kesehatan, agar kami tidak menjadi orang yang memaparkan virus, ataupun kami dapat menghindari dari virus yang sedang menjadi pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, teman-teman kami, dan guru-guru kami di sekolah. Berkati agar menjadi orang-orang yang selalu rukun dan menjaga keharmonisan di dalam keseharian kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pejabat pemerintahan, para dokter dan perawat dalam menyelesaikan masa pandemi ini dan memulihkan ekonomi bangsa ini agar segala sesuatunya bisa terselesaikan. Mungkin ada orang tua kami yang sedang putus pekerjaan. Tuhan, berkati orang tua kami agar dapat bekerja kembali dan mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini, serta berkati dan beri kesanggupan orang yang mengelola persembahan ini agar berguna bagi pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami, sempurnakanlah ya Tuhan seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi 109, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikut-Mu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikut-Mu hingga fajar agung
Baik, rekan-rekan Persekutuan Teruna, mari kita kembali di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, tetangga, teman-teman sekolah kita. Mari kita tumbuh menjadi teruna-teruna yang siap menjadi Yohanes selanjutnya bersama Kristus. Song-song masa depanmu dalam bagian teruna yang selalu memperbaiki kesalahan. Mari kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Persekutuan Teruna GPB Zebulon dan kita semua yang menyaksikan ibadah ini secara online dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat buat kita semua. Jaga kesehatan di dalam aktivitas sekolah. Jangan lupa protokol kesehatan teristimewa, gunakan selalu masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.